Pada tahun 2002, Indonesia mencatat sejarah sebagai pelanggan ekspor pertama pesawat T-50 Golden Eagle dengan memesan 16 unit dari Korean Aerospace Industry. Keputusan ini tidak hanya menguatkan kemampuan tempur TNI Angkatan Udara, tetapi juga menjadi pijakan penting bagi kesuksesan KAI di pasar internasional. Sebagai pelanggan pertama, Indonesia memberikan kepercayaan besar kepada Korean Aerospace Industry yang kemudian membuktikan kualitas produk mereka di panggung global. Keberhasilan ekspor T-50 Golden Eagle ke berbagai negara lain menjadi bukti nyata bahwa langkah Indonesia ini berperan penting dalam mendongkrak reputasi KAI sekaligus T-50. Kesuksesan KAI dalam menjual T-50 Golden Eagle tidak lepas dari kontribusi awal Indonesia. Setelah penjualan ke Indonesia, KAI selanjutnya berhasil mengekspor T-50 ke negara-negara lain termasuk Filipina, Irak, dan juga Thailand dengan berbagai varian yang terus mengalami peningkatan teknologi. Pesawat ini mendapat sambutan positif di pasar internasional, baik sebagai pesawat latih maupun pesawat tempur ringan. Dengan berbagai varian, T-50 terus mengalami perkembangan, menunjukkan kemampuan KAI dalam memenuhi kebutuhan pasar yang beragam berkat kepercayaan pertama yang diberikan oleh Indonesia. Namun, di balik kontribusi besar Indonesia terhadap kesuksesan KAI, hubungan kedua negara ini tidak selalu berjalan mulus. Beberapa tahun terakhir, Indonesia mengalami masalah dengan KAI, terutama terkait proyek pengembangan jet tempur KF-21. Program yang diharapkan bisa meningkatkan kemampuan tempur TNI Angkatan Udara ini menemui berbagai kendala, termasuk keterlambatan dan perbedaan pandangan dalam pembagian biaya pengembangan. Masalah ini tentu mempengaruhi kepercayaan Indonesia terhadap KAI yang sebelumnya dianggap sebagai mitra strategis dalam pengembangan alutsista. Persoalan lain yang mengemuka adalah keputusan KAI untuk memberikan fasilitas maintenance, repair, and overhaul kepada Thailand yang baru saja menerima 2 unit FA-50 Golden Eagle. Langkah ini dianggap mengecewakan oleh Indonesia yang menganggap seharusnya fasilitas serupa dapat juga diberikan kepada mereka. Sebagai pelanggan pertama yang memiliki pengalaman operasional panjang dengan T-50, Indonesia merasa layak mendapatkan fasilitas MRO tersebut. Keputusan KAI ini menimbulkan pertanyaan mengenai komitmen mereka terhadap Indonesia sebagai mitra jangka panjang. Padahal, jika dilihat dari perspektif strategis, pembelian fasilitas MRO kepada Indonesia bisa memberikan keuntungan jangka panjang juga bagi Korean Aerospace Industry itu sendiri. Dengan fasilitas ini, Indonesia tidak hanya akan lebih mudah dalam memelihara pesawat, tetapi juga bisa menjadi pusat perawatan T-50 untuk kawasan Asia Tenggara. Hal ini tentu akan meningkatkan kerjasama antara Indonesia dan KAI, serta memperkuat posisi KAI di pasar global. Namun, keputusan KAI yang lebih mengutamakan Thailand justru memunculkan kesan bahwa mereka kurang menghargai kontribusi awal Indonesia. Kedepan, penting bagi Indonesia untuk bisa mengkaji ulang berbagai bentuk kerjasama dengan Korea Selatan, terutama terkait dengan pengadaan alutsista. Di lini udara, kita sudah mendapatkan benefit yang tidak maksimum dalam kasus kapal selam Changbogu juga yang dibuat oleh PT PAL kemarin. Wakil Menteri Pertahanan sendiri bahkan mengakui bahwa TOT yang diterima PT PAL sangatlah sedikit dalam rapat dengan DPR. Nah, bagaimana menurut kalian?